Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Al-Fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya melalui sambungan channel YouTube Al-Huda 99 channel. Insya Allah pada saat ini Al-Fakir akan kembali melanjutkan membahas seputar puasa. Setelah kemarin Al-Fakir di video-video sebelumnya membahas definisi puasa baik secara lughat, secara syara, dan Al-Fakir telah membahas syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa. Insya Allah pada saat ini Al-Fakir akan membahas rukun-rukun puasa. Tentunya dengan segala kekurangan Al-Fakir, namun mudah-mudahan harapan besar bagi Al-Fakir ada manfaatnya walaupun sedikit, khusus bagi Al-Fakir, umum bagi sahabat-sahabat sekalian. Namun sebelum dimulai, Al-Fakir ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah setia mengikuti channel ini, ikut membantu mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi sahabat-sahabat sekalian. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum meng-subscribe, silakan untuk meng-subscribe channel ini. Insya Allah subscribe itu gratis dan tidak rugi. Insya Allah mudah-mudahan wasilah subscribe, dukungan dari para sahabat, channel ini semakin berkembang dan tentunya semakin memberikan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu thalathatu asya'a. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku muftirin wa shaimun. Sekarang Al-Fakir akan menjelaskan rukun-rukun puasa, yang mana rukun puasa itu ada 3. Di dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan 4 dan ada juga yang 2. Padahal sama saja, cuman ada yang disebutkan secara garis besarnya dan ada yang dirinci seperti itu ya. Jadi sama saja. Di dalam kitab ini dijelaskan ada 3. Yang pertama niyatun, niat. Yang kedua watarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga wasoimun, dan orang yang puasanya. Nah insya Allah kita akan lebih membahas 2 hal ini, yaitu niat dan ya hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau masalah soimun, orang yang puasanya, ini sudah jelas. Jadi puasa itu harus terdiri daripada rukun-rukun puasa. Sehingga tidak sah puasa kalau tidak terdiri dari rukun-rukunnya. Atau tidak benar pelaksanaan rukun puasanya. Maka puasanya tidak akan jadi sah. Yang pertama, rukun puasa itu niat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berarti puasa itu harus terdiri dari niat. Walaupun siangnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak ada niat puasa, maka tidak sah puasanya. Sebaliknya, walaupun niatnya ada, niat berpuasa, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, maka tidak sah puasanya. Karena rukun puasa itu yaitu niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ini harus ada di dalam puasa itu. Sehingga kalau rukun puasanya ada, maka puasanya pun menjadi sah. Rukun puasanya tidak ada, maka puasa menjadi tidak sah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama niat. Niat di dalam puasa ini ada perbedaan dengan niat di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Niat di dalam puasa itu
wajib dilaksanakan di malam hari. Kalau puasanya puasa fardu, tidak boleh dilaksanakan di siang hari. Maka di dalam kitab ini dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, lailan, di waktu malam. Di dalam kitab takrib dengan bahasa yang berbeda, fa in kana as-saumu fardhon ka ramadhana aw nadhron fala budda min iqa'in niyati lailan. Kalau puasanya puasa fardu seperti puasa di bulan suci Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, puasa qadha, dan puasa yang wajib yang lainnya, masalan, maka fala budda min iqa'in niyati, maka wajib untuk melaksanakan, menghadirkan niat itu lailan, di waktu malam. Jadi bisa disimpulkan, di dalam pelaksanaan puasa fardu, puasa yang wajib seperti puasa bulan suci Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat dan lain sebagainya, nah maka wajib melaksanakan niatnya di malam hari, tidak boleh di siang hari. Nah, batasan malam hari di sini itu sampai kapan? Nah, batasannya yaitu qoblal fajri, sampai sebelum waktu subuh. Jadi pelaksanaan niat puasa yang wajib itu harus di malam hari, batasannya sampai waktu subuh. Berarti tidak boleh melaksanakan niat puasa kalau puasanya yang wajib dilaksanakan setelah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, man lam yubayyitis syama qoblal fajri fala syamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat sebelum fajar, sebelum subuh, fala syamalah, maka tidak ada puasanya. Artinya, barang siapa yang melaksanakan niat, awas, barang siapa yang tidak melaksanakan niat sebelum fajar, berarti pelaksanakan niatnya setelah fajar, gitu kan ya? Nah, maka tidak sah puasanya, tidak ada puasanya, artinya tidak sah puasanya. Seperti itu para sahabat rahimakumullah. Makanya kita di dalam puasa yang wajib itu hati-hati ya, niatnya kita wajib yaitu sebelum subuh, sebelum fajar, jangan sampai dilaksanakan setelah subuh, setelah fajar. Itu kalau di dalam puasa yang wajib, yang diwajibkan. Bagaimana kalau di dalam puasa yang sunnah? Maka ini mah tidak jadi masalah walaupun dilaksanakan setelah fajar, setelah subuh. Contoh misalnya di dalam puasa sunat kita melaksanakan puasa sunat. Terus misalnya kita setelah subuh belum niat. Nah, asal belum melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka boleh kita melaksanakan niat walaupun setelah subuh, itu di dalam puasa sunnah. Tapi kalau di dalam puasa wajib, maka wajib niat itu dilaksanakan di malam hari, artinya dilaksanakan sebelum subuh. Bagaimana kalau misalnya orang lupa, malamnya tidak niat, sehingga setelah subuh baru dia melaksanakan niat, atau setelah subuh dia baru malam saya enggak niat. Nah, berarti kan ini tidak memalamkan niat, tidak melaksanakan niat puasa di waktunya. Nah, maka untuk orang ini ada dua kewajiban. Yang pertama wajib imsak. Artinya imsak di sini menahan dari apa yang membatalkan puasa. Jangan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti orang puasa saja. Yang kedua, orang ini wajib mengkodoknya. Kenapa wajib mengkodok? Sebab pada dasarnya puasa itu yang tadi, hari yang tadi, itu tidak sah puasanya. Kenapa dihukumi tidak sah? Karena tidak melaksanakan niat pada waktu niat yang sudah ditentukan, yaitu sebelum fajar. Kalau puasanya puasa yang diwajibkan. Seperti itu ya. Itu jadi para sahabat rahimakumullah, disimpulkan di dalam pelaksanaan niat itu, kalau niatnya niat puasa fardu, puasa yang wajib, maka wajib pelaksanaannya di malam hari, artinya sebelum datang waktu fajar atau sebelum subuh. Jangan sampai melaksanakan niat itu setelah waktu subuh, setelah fajar. Selanjutnya, niat itu yang kedua bil qalbi, harus ada di dalam hati. Itu seluruh niat apa saja, termasuk niat puasa. Nah, awas,
Niat puasa itu para sahabat harus hadir, harus ada di dalam hati. Adapun mengucapkan lafad niat, talafud bin niat itu hukumnya sunat. Walaupun kita tidak mengucapkan lafad niat, contoh kita tidak mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adza'i fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Kita nggak mengucapkan seperti itu. Nggak mengucapkan lafad niat. Tapi ada di dalam hati, maka itu cukup. Karena wajibnya niat itu di dalam hati, harus hadir di dalam hati. Adapun mengucapkannya sunat. Berarti kalau sunat bagus dilakukan, dapat pahala. Nah, sehingga tidak sah niatnya, tidak sah niat kalau diucapkan melalui lisan, talafud bilisan, talafud bin niat, mengucapkan niat melalui lisan. Namun tidak ada di dalam hati. Niatnya tidak hadir di dalam hati, maka itu tidak cukup, tidak sah niatnya. Lihat keterangan di dalam syarah kitab Sapinah, wala takfi an niyatu bilisani dunal qalbi. Tidak cukup niat itu di lisan tapi tidak ada di dalam hati. Kita ngucap misalnya nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Nah, diucapkan di lisan tapi di hatinya tidak ada niat, tidak hadir niat sama sekali. Maka itu tidak cukup niatnya. Kenapa tidak cukup? Karena niat itu wajibnya di dalam hati. Adapun mengucapkannya sunat. Jadi para sahabat rahimakumullah, hal ini jangan jadi perdebatan, jangan jadi pertikaian. Karena masalah fikih itu kan khilafiyah ya, pasti ada perbedaan. Makanya ada saudara-saudara kita yang tidak mengucapkan niat gitu kan. Di dalam sholat tidak mengucapkan usholi, ya tidak jadi masalah. Karena itu bukan rukun, itu sunat ya, talafud bin niat. Yang penting ketika Allahu Akbar, ketika kita mengawali ibadah itu, niat itu di dalam hati seperti itu. Namun kita pun jangan menyalahkan orang yang melaksanakannya. Karena ada keterangan, ada dalilnya gitu kan, ada landasannya. Kenapa para ulama menyunatkan talafud bin niat, menyunatkan mengucapkan niat? Tujuannya supaya mengingatkan, memberikan pertolongan lisan ini terhadap hati. Kita mau sholat, usolli fardhol maghribi dan seterusnya. Nah, lisan ini mengingatkan kepada hati. Hati kita yang belum siap untuk sholat, yang masih ngelamun, contoh masalah, belum connect gitu kan, ketika diingatkan oleh lisan, ketika pas Allahu Akbar takbiratul ihram, kita sudah plak, niat kita sudah connect, kita niat sudah langsung hadir di dalam hati. Seperti itu. Jadi ketika kita misalnya niat puasa, diucapkan, dilafadkan, talafud bin niat. Nah, itu sunat, tujuannya supaya ini lisan mengingatkan pada hati, memberikan pertolongan terhadap hati. Nah, seperti itu. Adapun kalaupun tidak diucapkan, sah saja. Yang penting ada di dalam hati. Cuman sunatnya ya diucapkan, dan awas, wajibnya jangan lupa hadirkan niat di dalam hati. Makanya alhamdulillah di kita, di daerah-daerah gitu kan, setelah pelaksanaan sholat tarawih, imam biasanya memimpin atau mengingatkan pada jamaah, pada makmum untuk melaksanakan niat. Itu bagus, tujuannya supaya kita makmum-makmum itu jangan sampai lupa niat. Nah, kita ucapkan tapi jangan lupa wajibnya niat. Kita hadirkan niat di dalam hati, niatkan puasa itu di dalam hati seperti itu. Jadi simpulnya para sahabat rahimakumullah, niat itu harus ada, harus hadir di dalam hati, karena tempatnya niat, wa mahaluha, mahalna niat gitu kan ya, al-qalbu. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati ya. Adapun diucapkannya itu sunnah. Nah, selanjutnya para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah niat itu harus untuk satu hari ya. Kalau di dalam puasa fardu, seperti di dalam puasa Ramadan ya. Nah, di dalam puasa Ramadan, awas, niat itu hanya untuk satu kali, satu hari. Contoh misalnya kita malam niat besok puasa. Kita besoknya mau puasa, maka malamnya niat gitu kan ya. Terus kita misalnya puasa malamnya niat terus gitu. Jadi niat itu hanya untuk satu hari. Tidak boleh niat itu satu kali niat untuk 1 bulan penuh.
Ini menurut madhab Syafi'iyah. Dan 3 madhab sepakat, ya. Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwa niat di bulan suci Ramadan itu harus untuk 1 hari 1 hari. Tidak boleh satu niat untuk 1 bulan penuh. Nih 3 madhab sepakat. Namun menurut madhab Malikiyah, madhab Imam Maliki, maka diperbolehkan niat puasa bulan suci Ramadan itu sebagai langkah kehati-hatian. Kita niat untuk 1 bulan penuh. Di awal Ramadan misalnya niat untuk 1 bulan penuh sebagai langkah kehati-hatian, khawatir ada lupa niat seperti itu. Jadi di madhab Maliki itu diperbolehkan niat puasa di bulan suci Ramadan itu yaitu untuk 1 bulan penuh. Nah ini madhab Maliki. Lalu bagaimana? Kita contoh bermadhab Syafi'i. Nah untuk menjaga kehati-hatian, apakah boleh kita misalnya taklid dulu, ikut dulu sama madhab Maliki? Boleh. Dengan catatan kita tahu bahwa ini itu adalah keterangan atau pendapat di madhab Maliki. Dan kita niat taklid terhadap Maliki, madhab Maliki gitu kan ya. Adapun di madhab Syafi'i, tidak diperbolehkan niat puasa bulan suci Ramadan itu 1 kali untuk 1 bulan penuh. Jadi niat untuk 1 bulan penuh tidak diperbolehkan. Berarti kalau kita ingin melaksanakan yang untuk 1 bulan, niat untuk 1 bulan, sebagai kita kehati-hatian, takutnya kita lupa niat gitu kan ya, maka harus kita taklid terhadap madhab Maliki seperti itu ya, para sahabat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam lafad niat itu bagaimana? Ini lafad ya, lafad niat itu. Karena mohon maaf ada yang bertanya pada Al-Fakir, di dalam lafad niat itu Ramadona apa Ramadoni? Nah, insya Allah sedikit dibahas oleh Al-Fakir. Jadi kalau kesanahnya hadis sanati, maka itu pembacaannya Ramadoni. Nawaitu sauma ghadin an adza'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dibaca Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebab Ramadhani ini gitu kan ya, walaupun ghair munsorib gitu, tapi diidopatkan terhadap hadis sanati maka batal munsoribnya. Kalaupun mau dibaca Ramadhana, kita mau dibaca Ramadhana silahkan, tapi kesanahnya jangan hadihis sanati, tapi hadihis sanata. Nawaitu sauma ghadin an adza'i fardhi syahri Ramadhana hadihis sanata. Kalau baca Ramadhana hadihis sanata lillahi ta'ala. Ramadhana ghair munsorib, kemudian hadis sanatanya itu dijadikan dhorob. Namun ini jarang kelaku gitu kan ya. Yang paling ulama banyak contohkan yang tadi, nawaitu sauma ghadin an adza'i fardhi syahri Ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Jadi yang tepat Ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Nah ini secara bacaan, secara aturan baca ya. Namun seandai kata mohon maaf ada orang salah di dalam pelapadan niat. Contoh, nawaitu sauma ghadin an adza'i fardhi syahri Ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Kan itu kurang tepat kalau secara aturan baca. Nah ingat, ini tidak ngepek terhadap sahnya niat, tidak ngepek terhadap sahnya puasa. Artinya niatnya tetap sah, yang penting ada di dalam hati, puasanya tetap sah. Cuman secara aturan baca saja kurang tepat seperti itu para sahabat rahimakumullah. Nah ini para sahabat, untuk bahasan kali ini dicukupkan, yaitu kita masih menerangkan masalah tata cara niat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Pasti banyak salah, pasti banyak kurang, itu kebodohan Al-Fakir. Kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau ada kurangnya, ada salahnya, abaikan saja. Dan Al-Fakir pun tidak menutup diri menerima saran masukan dari para sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah kedepannya di video selanjutnya, di fat selanjutnya, kita akan membahas watarku muftirin, yaitu meninggalkan
apa-apa yang membatalkan puasa, sekaligus kita akan membahas perkara-perkara hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.